Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang diperbincangkan oleh para ulama ahli hadis. Saya mau bicara dulu tentang ilmu hadis. Bagaimana kita mengetahui sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, atau ketentuan-ketentuan Nabi. Misalnya ada berita, menurut satu berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membasuh kakinya. Menurut satu berita lagi, Nabi Shallallahu Alaihi itu mengusap kakinya ketika berwudu. Mana berita itu yang benar? Di dalam kitab-kitab hadis seringkali ada pertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Sampai ada orang mengumpulkan hadis-hadis misalnya yang bertentangan satu sama lain. Hadis misalnya yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Di bawah hadis itu ada hadis lagi namanya hadis-hadis yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Dua-duanya ada hadisnya. Hadis yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu sampai masuk di dalam buku fikihnya. Disebutkan hadis-hadisnya, di antaranya yang berbunyi man masa zakarahu falyatawaddo. Itu kata Nabi bersabda seperti itu. Yang lain yang tidak setuju dengan itu bawa hadis lain lagi. Dia berkata, ada orang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Dan Nabi menjawab, bukankah itu bagian dari tubuhmu juga? Jadi maksudnya tidak batal. Sama kalau kita menyentuh telinga juga tidak membatalkan wudu. Kenapa menyentuh itu harus membatalkan wudu? Kata gitu. Dalam hadis itu terjadi pertentangan. Dan biasanya kalau terjadi pertentangan seperti itu, dicari jalan keluarnya dengan mencari cacat hadis itu dari orang-orang yang meriwayatkannya. Ilmu mencacat hadis itu disebut ilmul jarh wa ta'dil. Ilmu untuk mencacat hadis, apakah hadis ini baik atau tidak. Istilah mereka, apakah hadis ini sehat, dalam bahasa Arabnya sahih. Sahih itu artinya sehat, atau hadis itu berpenyakit. Mereka sebut alil. Jadi ada yang sahih, ada yang alil. Nah, kalau yang sakit, hadis itu bertahap-tahap sakitnya. Ada yang sangat parah sekali. Ada hadis itu tidak begitu parah, tapi emang sakit. Mereka sebut hadis itu lemah, dhaif. Ada sebuah hadis yang menurut para ulama selama berabad-abad hadis itu sahih. Tapi pada akhir pertengahan abad ke-20 muncul seorang ahli hadis. Entah dari mana itu ahli hadis itu datangnya. Kalau dari segi namanya katanya datang dari Albania, di daerah Uni Soviet. Kemudian masuk ke Syria, ke Damaskus, di bawah bapaknya. Dan di situ tidak diketahui juga kapan belajar hadisnya. Tiba-tiba saja dia menulis sejumlah buku. Bukunya banyak, masing-masing berjilid-jilid. Keluar bukunya yang menggemparkan, yang mengkritik hadis-hadis di dalam Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Dan dia kumpulkan hadis-hadis dhaif dalam sebuah rangkaian kitabnya namanya Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, rangkaian hadis-hadis yang dhaif. Namanya orang itu Syekh Nasiruddin
Al-Albani. Sekarang ini kalau ada orang ngomong tentang hadis tapi tidak kenal Syekh Nasiruddin Al-Albani, dia belum belajar ilmu hadis. Dia juga mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ya tinggal memisahkan saja yang sudah dhaifkan kemudian yang sahih. Bikin lagi silsilah al-ahadits as-sahihah. Terjadi kontroversi. Kadang-kadang dia berbicara aneh-aneh juga. Misalnya hadis tabaruknya Abu Ayyub Al-Ansori kepada sisa makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al-Albani, hadis ini sahih. Tapi kata hadis yang sahih kayak begini ini tidak perlu diceritakan di zaman modern sekarang ini. Karena tidak ada gunanya. La faidatalah. Sampai seorang ulama besar dari Syria marah-marah dan mengatakan, kalau ada sebuah hadis yang dinyatakan tidak berlaku sekarang ini, orang itu tidak layak disebut sebagai seorang muslim, karena hadis Nabi itu berlaku sepanjang zaman. Jadi terjadi pertentangan di antara para ulama. Nah, ini ada sebuah hadis yang ingin kita bicarakan sekarang ini, yang dianggap oleh Al-Albani sebagai hadis yang dhaif. Tapi para ulama menulis kitab, antara kitabnya yang saya perlihatkan sekarang. Saya belum cerita lagi. Setelah Al-Albani lahir, yang tidak ketahuan tadi itu dari mana asalnya, dia menulis berjilid-jilid kitab hadis. Jadi ahli hadis ini muncul dari tempat yang aneh-aneh sekarang ini. Satu lagi muncul dari Maroko, Afrika sebelah barat. Kalau dari Maroko saudara menyeberang lautan dan kebetulan emang tenaganya kuat untuk menyeberangi lautan, kalau tidak terbawa oleh gelombang sampai ke Afrika, dari Maroko itu kita akan mendarat di Spanyol atau di Portugis. Ada seorang ulama, seorang sayyid dari zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin tarekat. Keluarga itu keluarga orang-orang soleh-soleh dan keluarga para ulama, sangat dikenal. Namanya keluarga itu keluarga Al-Ghumari. Hampir semua keturunannya itu menjadi rangkaian para ulama. Dan ada seorang di antara mereka walaupun mengikuti tarekat, mempelajari hadis dengan sangat mendalam, sehingga ia digelari Al-Hafidh, penghafal hadis. Ia pergi ke Kairo dan memperoleh derajat Al-Ali Al-Alimi, doktor, bukan doktor honoris causa, doktor yang cum laude di dalam ilmu hadis. Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif, sedangkan Al-Ghumari menulis satu kitab khusus menjelaskan bahwa hadis ini sahih. Dalam satu kitab yang ia beri nama Nihayatul Amal, ujung harapan. Nihayatul Amal. Nah, apa hadis yang diperdebatkan itu? Kita tidak akan menceritakan ilmu hadisnya. Tadi hanya pengantar saja. Kita akan membahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hayati khairul lakum, tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Hidupku baik bagi kamu, tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Berkali-kali saya mencoba meneliti apa makna tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Ada beberapa makna di situ itu. Satu, kalian mengadakan hal-hal yang baru. Wa yuhdatsu lakum, dan diperbaharui bagi kalian. Hidupku itu mendatangkan kebaikan bagi kamu. Kamu akan, yang kalau artinya gini, saya sebetulnya tidak paham. Mengapa hidupnya Nabi itu lebih baik bagi kamu? Tuhditsuna wa yuhdatsu lakum, dalam arti yang pertama. Arti yang kedua ialah
Di sini amma lughah fala yuqalu yuhaddits lakum bal yuqalu tuhadditsun wa yuhaddatsun bil fathad dal min athani aw qidsun amma yuhadditsu lakum fala tusaidu lughah amal ma'na fa fasid min wujuhin yatulu dhikruha yakfi min ta'inil murad qawlu ta'ala min al-qatu radu ala a'malikum. Hidupku baik bagi kamu karena kamu akan mendapat berita tentang diriku dan aku pun akan menyampaikan berita kepada kamu. Wa wafati, kematianku, khairul lakum, bagus juga bagi kamu. Kematianku itu bagus bagi kamu. Tu'radu alayya a'malukum, nanti akan diperlihatkan kepadaku seluruh amal-amal kamu. Fama ra'aitu min khairin hamidatullaha wa ma ra'aitu min syarrin istaghfaratullaha lakum. Saya akan hanya membahas hadis yang kedua ini. Nanti kata Rasulullah kepada sahabatnya, kalau aku sudah mati, amal-amal kamu itu akan diperlihatkan kepadaku. Ketika Nabi masih hidup, disampaikan kepada Nabi berita tentang sahabat itu, atau disampaikan oleh orang lain. Nabi menyaksikan sendiri perbuatan sahabatnya, atau disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang mereka lakukan di belakang Nabi. Misalnya yang disaksikan Nabi, satu saat Nabi berkumpul para sahabatnya menjelang tengah malam. Tiba-tiba terdengar ada dua orang di tengah malam itu sedang bernyanyi dan merusak keheningan malam itu karena mereka bernyanyi-nyanyi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jerumuskan keduanya ke neraka. Kalau kalian melihat keduanya berkumpul, pisahkan mereka, karena mereka hanya akan berkumpul dalam kemaksiatan dan kefasikan. Kemudian para sahabat ingin tahu siapa sumber berita itu, siapa yang nyanyi di malam-malam dan dilaknat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata yang dua orang itu adalah Fulan dengan sahabatnya Fulan. Saya tidak mau menyebutkannya demi menjaga persatuan kaum muslimin. Fulan dan Fulan. Dan memang setelah itu Fulan dan si Fulan itulah yang menimbulkan bencana dalam sejarah Islam. Tapi Nabi saksikan waktu itu. Atau kalaupun Nabi tidak menyaksikannya, beliau mendengar berita disampaikan kepadanya. Ada orang yang menyampaikan berita tentang para sahabat Nabi itu. Misalnya ada salah seorang sahabat Nabi yang, itu contohnya yang tidak baik aja. Saya mau memberi contoh yang baik aja. Contoh yang tidak baik itu susahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin supaya jadi pelajaran bagi kita. Jadi yang ingat sekarang yang tidak baik aja, mohon maaf. Ada seorang sahabat Nabi kayaknya jatuh cinta kepada salah seorang istri Nabi. Dan dia berkata, tentu di belakang Nabi, kalau Nabi meninggal dunia, saya akan kawini istri-istrinya. Dan itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu turun ayat yang mengharamkan istri-istri Nabi dinikahi oleh siapapun sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian mereka ribut. Nabi itu ternyata punya telinga, kata mereka. Telinganya banyak uzun. Kalau satu kan azan, kalau banyak uzun. Nabi punya mata. Sampai turun ayat Al-Quran, mereka berkata Nabi punya mata. Bisa dibaca ayat-ayat ini di dalam surat At-Taubah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, Nabi mendengar berita sahabat-sahabatnya, atau disampaikan kepada Nabi tentang sahabat-sahabatnya itu. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau berkata, amal-amal kalian juga akan diperlihatkan kepadaku. Walaupun sudah meninggal dunia, orang-orang yang masih hidup termasuk kita sekarang ini berkumpul di sini, mengadakan pengajian di sini. Nabi menyaksikan pengajian kita ini.
Beliau saksikan, bukan hanya kita kumpul di sini, setiap orang beliau saksikan amal-amalnya. Fama ra'aitu min khairin, kalau aku melihat amal kamu yang baik, aku memuji Allah, aku mengucapkan alhamdulillah. Kalau aku melihat amal kamu yang buruk, aku memohon ampunan kepada Allah untuk kalian. Jadi setiap kita berbuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikannya. Dalam sebuah pengajian ada bapak-bapak yang berkata, gimana ya Nabi menyaksikan amal kita itu yang jumlahnya jutaan? Repot banget dia menyaksikan orang-orang yang melakukan perbuatan di apa saja di tengah-tengah umatnya, apalagi satu demi satu. Repot sekali dan berlangsung berabad-abad. Semua disaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mungkin akan berkata, itu tidak masuk akal. Saya akan memberi peringatan kepada dia, itu tidak masuk akal Bapak. Sekarang ini karena ilmu Bapak belum sampai. Kalau nenek moyang kita ini atau kakek saya saja yang hidup pada abad ke-19, mungkin tidak lama. Kalau kakek saya tidak bisa dibayangkan, udah misalnya kakek bapak-bapak di sini ini yang sejaman dengan Pangeran Diponegoro, ceritakan kepada mereka, Pak, nanti pada satu saat Bapak bisa menyaksikan pertandingan sepak bola di Eropa dari rumah Bapak sendiri. Pasti si Bapak itu kan berkata, gimana mungkin kita bisa melihat di Eropa? Apakah waktu itu semua mempunyai ajian Gatot Kaca itu yang matanya bisa menembus kemana-mana, atau telinganya seperti telinga Gatot Kaca, Sabta Pangrungu yang bisa mendengar dari seluruh dunia? Nah, belum masuk ke akal Bapak itu karena dia belum menyaksikan pesawat televisi di zaman itu. Sekarang kita bisa menyaksikan pesawat televisi itu. Atau Pak, nanti akan ada satu zaman Bapak akan menyaksikan mereka itu. Nanti kalau ziarah cerita sama orang tua kita yang dahulu, Aki gitu, di zaman Aki maki can aya, tapi ayo nama lamun Aki kajalan loba jelema seserian sorangan terus ngobrol, nu diajak ngobrol teh aya di dinya cecengiran ceuk Aki na teh meureun ti alam kubur nu goelo sugan. Enggak ya, karena tidak masuk akal dia bahwa kita sekarang bisa telepon-teleponan sambil berjalan-jalan, apalagi SMS belum masuk, apalagi saling kirim foto dan sekian banyak apalagi. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan dan ilmu dan teknologi yang luar biasa. Teknologi sekarang ini meniru teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Leonardo da Vinci melihat burung yang dengan enaknya asik terbang, lalu dia membayangkan, saya ingin menciptakan pesawat yang seperti burung. Mula-mula dia ingin membuat sebuah alat ditempel di tangan, kemudian bisa terbang seperti burung. Tapi dia memperhitungkan segala-galanya, akhirnya dia membuat rancangan pesawat terbang. Katanya perancang pesawat terbang yang pertama di dunia itu Leonardo da Vinci. Dan akhirnya kita bisa terbang sekarang. Teknologi pesawat itu dari meniru burung, meniru teknologi Tuhan. Kalau pesawat harus memerlukan bahan bakar sekian banyak, burung itu bahan bakarnya sedikit aja, dan dia bisa melayang-layang luar biasa. Kadang-kadang perjalanan mereka itu menakjubkan. Pernah itu burung-burung penguin dari Antartika, dari kutub selatan jauh sekali, lebih selatan lagi dari Australia. Burung penguin itu terbang dan sebagian mungkin kelelahan jatuh di Ranca Ekek dalam perjalanan mereka menuju kutub utara. Yang ke burung penguin itu kayak orang-orang Iran pada waktu salat Jumat. Kalau saudara salat Jumat di Teheran,
Setelah selesai sholat Jumat, keluar perempuan-perempuan yang pakai cador gitu, itu hitam, sininya putih, itu percis seperti ribuan burung penguin keluar dari Universitas Tehran. Dan itu burung-burung bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi, melintasi berbagai dunia. Ada burung yang diakui sebagai burung Indonesia, tapi juga kita diakui sebagai burung di Jepang. Karena pada musim panas, burung itu terbang dari Maluku sampai ke sebuah kota di Osaka di Jepang. Hijrahlah mereka selama musim panas. Nanti kalau musim dingin, mereka terbang lagi ke Maluku. Pertanyaannya, burung itu burung Indonesia atau burung Jepang? Kata orang Jepang, itu burung Jepang yang setiap musim dingin terbang ke Indonesia, ngungsi dulu ke Indonesia. Kata orang Indonesia, enggak, itu burung Indonesia yang setiap musim panas dia terbang ke Jepang. Kalau burungnya ditanya, kamu sih penduduk mana, Indonesia atau Jepang? Saya menduga burung itu lebih baik ngaku, saya penduduk Jepang aja. Kenapa dia ngaku penduduk Indonesia? Malu deh sama korupsinya. Lebih bangga jadi orang Jepang lah dia ketimbang jadi orang Indonesia. Kembali lagi kepada hadis itu. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan apa-apa yang kita lakukan dengan teknologi yang sangat canggih. Saudara jangan bikin persoalan lah. Bagaimana caranya itu? Itu urusan Tuhan. Apa Nabi juga tidak direpotkan dengan banjir informasi? Kalau kata Dr. Muhammad Iqbal, Nabi itu tidak pernah sekolah, tetapi di dalam hatinya ada perpustakaan seluruh dunia. Nabi tidak pernah belajar, tapi dalam hatinya ada perpustakaan seluruh alam semesta. Ada seluruh ilmu ada di dalam hatinya. Jangan bayangkan gimana repotnya Nabi menghimpun perpustakaan seluruh dunia di dalam hatinya. Kepada Nabi diperlihatkan amal-amal kita setiap hari. Kalau baik, perbuatan kita itu baik, Nabi memuji kita. Karena itu saya setiap kali membaca sholawat bersama-sama, saya tahu bahwa sang Nabi yang mulia sedang menyaksikan apa yang saya lakukan. Dalam hati saya berkata, ya Rasulullah, ini umatmu yang dipisahkan dari kamu dalam jarak lebih dari 1000 tahun, yang dipisahkan dari negeri Madinah, tempat tinggalmu, dalam jarak ribuan mil, dan mereka sekarang mengucapkan sholawat dan salam kepadamu. Saya yakin bahwa engkau dari situ akan membalas sholawat dan salam kami. Saya yakin Nabi menyaksikan apa yang saya lakukan dengan teman-teman saya tempat ini. Pasti beliau mengucapkan alhamdulillah. Dan kalau beliau melihat perbuatan kita yang buruk, beliau berduka cita. Karena itu dari hadis Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi, jangan dukakan hati Nabi dengan perbuatan kamu. Jangan buat hati Nabi sedih melihat perbuatan kamu yang buruk. Gembirakan hati Nabi dengan amal-amal soleh kamu, dan Nabi akan mendoakan kita semua. Hadis ini dianggap dhaif tadi. Kemudian Al-Ghumari menjelaskan kesohihan hadis itu. Kemudian setelah itu hadis ini dibenarkan di dalam ayat Al-Quran. Apa betul Rasulullah menyaksikan kita? Apa betul Rasulullah hadir bersama kita di tempat ini? Kata sahabat-sahabat kita di seberang sana, di luar masjid ini, musyrik itu menganggap Rasulullah hadir di sini. Karena yang bisa hadir di mana-mana itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nabi bisa itu musyrik, karena yang hadir di mana-mana itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu juga keliru, bukan hanya Allah yang hadir di mana-mana. Oksigen itu ada di mana-mana, di seluruh bumi ini ada oksigen. Paling ada yang sedikit, misal di puncak bukit, sehingga saudara bisa mati lemes. Apa dalilnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di mana-mana dan menyaksikan perbuatan kita? Kalau kita sebut hadir itu ialah melihat kita.
Apa betul Rasulullah itu menyaksikan kita? Menurut Al-Quran, surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku datangkan setiap saksi dari seluruh umat itu, dan aku datangkan engkau menjadi saksi bagi mereka semua. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada ayat yang mulia ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang pada hari kiamat sebagai saksi atas umatnya. Dan beliau itu baru bisa jadi saksi kalau beliau tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Kalau ada di antara saudara yang korupsi, aku berlindung kepada Allah dari itu ya, waliyadzubillah, kemudian dibawa ke KPK, maka orang yang diangkat menjadi saksi adalah orang yang pernah melihat saudara terlibat di dalam korupsi itu, atau yang menyaksikan peristiwa itu. Karena itu orang sekarang lagi ramai, mendadak para saksi itu menjadi blow on semua. Saya tidak tahu, saya tidak ingat. Sekarang bisa dicatat di setiap persaksian, kalimat-kalimatnya itu saja, kekurangan perbendaharaan kata-kata. Saya tidak tahu, saya lupa, saya nggak ingat lagi. Enggak, saya tidak melihat dia. Itu untuk menolak kesaksian. Karena yang disebut saksi haruslah orang yang menyaksikan kejadian itu. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil setiap saksi untuk umatnya. Nabi Musa dipanggil untuk bersaksi bagi Bani Israel, Nabi Isa dipanggil juga bagi umatnya. Dan waji'na bika ala haula'i syahida, dan aku datangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bagi semuanya itu. Rasulullah akan menjadi saksi. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 41. Kemudian Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tazkirah, bab ma jaa fi syahadatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi ala ummati, bab tentang kesaksian Nabi kepada umatnya. Kemudian ia meriwayatkan hadis dari Sa'id bin Al-Musayyab, sebagian ada yang membacanya Sa'id bin Al-Musayyib. Kemudian ia berkata, sudah disebutkan dalam beberapa hadis bahwa semua amal diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap hari Senin dan Kamis. Wa annaha tu'radu 'alal anbiya wal aba'a wal ummahati yaumal jumu'ah. Dan itu penjelasan Al-Qurtubi tentang ayat itu. Juga amal-amal kita selain diperlihatkan kepada para nabi yang lain, juga diperlihatkan kepada orang tua kita, baik kakek-kakek, al-aba, terus sampai datuk-datuk, nenek-nenek, semua akan menyaksikan amal-amal kita. Diriwayatkan oleh Tobroni, oleh At-Tobroni dari Ibni Abbas ketika turun ayat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, surat Al-Ahzab ayat 45. Wahai Nabi, kami utus engkau sebagai saksi. Pertama kali kami utus engkau sebagai saksi, inna arsalnaka syahidan. Kedua, wa mubasysyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Dan kemudian Rasulullah menyuruh Imam Ali dan Mu'adz pergi ke Yaman. Beliau berkata, berangkatlah kalian berdua, berikan kabar gembira, dan jangan kamu membuat mereka lari dari kamu, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Fa innahu qad nazala alayya, karena sudah turun sebuah ayat kepadaku, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka linnasi syahidan wa mubasysyiran bil jannati wa nadhiran minan nar wa da'iyan ila syahadati an la ilaha illallah bi idni wa sirajan munira. Dalam Al-Quran kata Ibnu Katsir,
Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, dan seterusnya. Ini agak panjang, tapi dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi kita di hadapan hari kiamat nanti. Itu yang pertama untuk memperkuat hadis itu. Ini ada banyak hadis yang tadi sudah disebutkan sebagian, bahwa yang akan menyaksikan amal-amal kita itu, akan diperlihatkan kepada mereka amal-amal kita itu, ialah orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau orang-orang yang kita sayangi. Di dalam hadis disebut auliya'u, kekasih-kekasih kalian. Saya bacakan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Manamat dengan sanad yang panjang dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tafdahu amwatakum bisayyiati a'malikum. Janganlah kamu dukakan, janganlah kamu permalukan orang-orang yang mati di antara kalian dengan amal-amal kalian yang buruk. Fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahlil qubur. Karena amal-amal kamu yang buruk itu akan diperlihatkan kepada kekasih-kekasih kamu yang ada di alam kubur itu. Jadi kalau orang yang kita cintai sudah meninggal, mereka akan menyaksikan juga amal-amal yang kita lakukan sekarang ini. Jadi ketika ziarah ke kubur, laporkan kepada orang tua kita itu alasan apa yang menyebabkan kita berbuat buruk, sehingga mereka kalau menyaksikan perbuatan kita yang buruk, mereka berduka cita. Selain duka cita, mereka malu bahwa keturunannya berbuat seperti itu. La tafdahu amwatakum bisayyiati a'malikum. Jangan permalukan orang-orang sudah meninggal di antara kalian itu dengan keburukan amal-amal kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, haddatsana Abdur Razzaq, haddatsana Sufyan, amman sami'a Anasan yaqul, dari orang yang mendengar Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyarikum, fa in kana khairan istabsharu wa in kana ghairu dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'atik. Amal-amal kita itu baik yang buruk maupun yang baik diperlihatkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kalau perbuatan kita baik, mereka bergembira. Kalau perbuatan kita buruk, mereka berduka cita. Dan mereka berdoa, ya Allah, jangan kau matikan mereka sebelum mereka kembali ke jalan yang benar, sebelum engkau beri petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Atau mereka berdoa, ya Allah, bimbinglah mereka untuk beramal mentaatimu. Jadi pagi ini mari kita bayangkan mereka yang sudah mendahului kita di alam sana, yang ingin sekali pada hari-hari seperti ini kita memberikan kepada mereka kabar yang membahagiakan hati mereka, yaitu memperlihatkan amal-amal kita yang baik. Karena itu marilah kita kirimkan doa buat orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggalkan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengirimkan berita gembira tentang diri kita, tentang amal-amal kita yang membuat hati mereka bersukacita. Al-hadin niyah wa kulli niyatin sholihatin ziyadatan fi sarafin nabi sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ada pertanyaan, dari Imam Ja'far As-Shadiq disebutkan bahwa dari Al-Quran itu setiap orang akan mencicipi Al-Quran itu sesuai dengan kemampuannya.
Ada yang hanya melihat Al-Quran itu sebagai ibarah. Imam Ja'far kalau tidak salah menyebutkan 3 tahap pemahaman, dari ibarah, isyarah, sampai kepada hakikah. Jadi ada orang awam yang hanya memahami bagian luarnya saja, ada yang bisa lebih mendalam lagi. Kata Said Tobatobai, Al-Alamah Tobatobai, Al-Quran itu seperti lautan. Apa yang kita peroleh dari lautan itu bergantung dari kemampuan berenang kita dan kemampuan nafas kita. Kalau kita cuma bisa berenang di permukaan air laut saja, yang kita peroleh adalah plankton, itu binatang-binatang, atau mungkin ikan teri yang kalau kesasar ke atas, atau tumbuh-tumbuhan di permukaan. Dan yang paling mengerikan mungkin juga polusi yang kita peroleh dari situ. Dalam Al-Quran disebutkan yudillu bihi mayyasha wa yahdi bihi mayyasha. Orang juga bisa sesat karena Al-Quran dan bisa mendapat petunjuk karena Al-Quran. Tergantung kepada siapa yang berenang di atas lautan itu. Kalau berenangnya sangat dalam, ia bisa memperoleh mutiara jauh dari dasar laut. Jadi kalau gitu, apa yang harus kita lakukan untuk bisa lebih mendalami Al-Quran? Sekali lagi, tingkatkan kemampuan berenang kita. Jadi tingkatkan ilmu kita. Makin bertambah ilmu kita, apa yang kita lihat di dunia ini akan berbeda. Kata para filosof di Iran, itu ada konsep dari Mullah Sadra, namanya ittihadul aqil wal ma'qul. Jadi setiap kali kita mempelajari sesuatu, tubuh kita itu berubah. Kita melihat berbeda daripada apa yang kita lihat sebelumnya. Kalau ada kecelakaan di pinggir jalan, ada orang celaka, ada seorang anak kecil ketabrak mobil. Tanya orang yang hadir di situ. Maka yang dilihat pada anak itu bergantung kepada ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang melihat di situ. Kalau dipanggil semuanya jadi saksi. Lalu tanya, anak itu berusia kira-kira berapa tahun itu yang ketabrak itu? Seorang yang mungkin punya pengetahuan dan kebetulan dia punya anak yang seusia itu, dia akan segera menjawabnya. Misalnya 5 tahun. Pertanyaannya sekarang diganti, kira-kira sekolahnya di mana? Yang bisa jawab pertanyaan itu juga selain orang yang punya anak seperti itu juga adalah orang yang jadi guru. Dia akan segera tahu. Dan dia akan sebut, oh itu SD. Dan dia bisa segera menyebutkan warna bajunya dan warna celananya, karena dia seorang guru. Tapi jangan tanya kecelakaannya apa saja yang luka. Itu hanya seorang dokter yang akan memberikan laporan sangat terperinci dengan lukanya. Yang lain tidak bisa melihat lukanya pada bagian mana. Nggak lihat walaupun matanya melotot, tapi dokter segera bisa melihatnya. Jadi kita melihat sesuatu itu bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Kalau orang Eskimo melihat es atau salju, mereka akan menyebutkan ratusan nama salju, jenis-jenis ratusan. Kalau orang Indonesia dibawa ke Kutub Utara, ada berapa jenis salju di sini itu. Jadi cara kita melihat bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Begitu pula ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran. Apa yang kita dapat dari ayat Al-Quran itu bergantung kepada ilmu yang kita miliki. Seperti saya pun baru tahu bahwa Rasulullah itu menjadi saksi dalam kehidupan kita sekarang berdasarkan ayat tadi itu An-Nisa. Oh, jadi kata syahidan di situ itu artinya Rasulullah menyaksikan amal-amal kita. Dulu saya tidak begitu kesimpulan saya. Jadi saya mengartikan ayat-ayat Al-Quran juga sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Dan sebagai kesimpulan pengajian kita, ya, berhati-hatilah kita di dalam berbuat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan perbuatan kita. Kalau di sini kita ingin mengembangkan kecintaan kepada Nabi, marilah kita kembangkan amal-amal soleh kita di hadapan beliau, karena beliau menyaksikannya. Yang kedua,
Jangan permalukan orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, karib kerabat kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Karena kalau ada hubungan kita dengan mereka dalam hubungan cinta, mereka akan gembira melihat keadaan kita. Kiranya saya meninggal dunia sekarang atau tidak lama lagi saya meninggal dunia, tampaknya saya tidak terlalu merasa sedih meninggalkan kalian, karena saya masih bisa menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Jadi dari alam sana, dari alam barzah, saya masih akan menengok ke Masjid Al-Munawwarah, apakah masih ada pengajian di situ sampai sekarang. Dan saya akan amati saudara-saudara yang hadir di sini. Saya ikut berdoakan, mudah-mudahan Allah meneguhkan langkah-langkah dia di jalan ini, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan dia di tempat yang baik bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara saya memandang hidup pun menjadi berbeda setelah saya mengetahui bahwa orang-orang yang meninggal dunia juga ikut menyaksikan perbuatan-perbuatan kita. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala an-nura fi absarina wal basirata fi dinina wal yaqina fi qulubina wal ikhlasa fi a'malina wa salamata fi anfusina wa sa'ata fi arzaqina wa syukra laka abadan ma abqaitana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.